gue lagi bersama Kapten Nguyen yang keturunan Vietnam. Iya, salam kenal. Habis diskusi tentang dunia perpolitikan karena saya mau menerbitkan novel politik. Tapi kebetulan ini politiknya bukan politik di negara kita, tapi ini negara Kesatuan Adat Lawak Nesia. Bukan. Kalau disingkat jadi nakal. Nakal. Kita akan meminta Kevin membaca. Yeah. Untuk kita lihat ekspresinya ya membaca prolog. Tapi sebelum itu gue mau ceritain dulu makna cover ini. Oke. Ya. Ini tokoh utamanya namanya Jujur Timur. Jujur Timur. Kenapa tuh namanya Jujur Timur? Karena semua orang di sana di negara ini nggak ada yang jujur. Nggak ada yang jujur. Durian busuk semua. Posisi negaranya itu di bawah Indonesia lah, di sininya, bukan di tenggara tapi di barat daya. Jauh lah ya pokoknya, jauh lah. Nah, Pluit itu ya Whistleblower. oh, langsung tahu. Terus ini ada simbol, ya itu gitulah, ada simbol yang melambangkan sebuah organisasi gitu. Ada huruf H di tengahnya. Terus ini kolam akuarium ini ya kolam gitu. Ada ikan kecil di dalam kolam. Ini ikan mas koki. Ada satu distrik. Distrik ini distrik industrial, di mana di distrik ini ikan mas koki dianggap sebagai hewan yang sakral. Oh, sakral. Nah, terus ini ada lampu tapi di sini gelap. Ini ada lampu di sini tapi gelap. Jadi udah dinyalain pun ternyata tetap gelap gitu. Nggak ada cahaya edukasi di situ berarti. Muka orangnya nggak ada. Jadi nggak punya malu. Apa gimana? Bukan. Di mana negara ini tuh, di nakal ini tuh semua orang bener-bener sama tetangga, sama teman, sama siapapun deh yang terdekat. Itu udah nggak punya rasa percaya karena setiap hari mereka diperlihatkan pertarungan narasi antar para petinggi. Setiap hari mereka diperlihatkan pertarungan antara selebritis dengan rakyat biasa, kasus-kasus anfaedah, sehingga mereka tidak sadar kalau mereka itu hanya angka gitu. Kalau di negara ini tuh beda banget. Mereka sistemnya distrik, sistemnya mereka kepemimpinannya ada raja sama pemangku adat. Pemangku adat itu setara perdana menteri. Jadi ada dua pemimpin. Beda banget. Lu baca prolognya dulu aja. Kita lihat ekspresinya, kita lihat dia meresponnya gimana. Oke, silakan. Di mana tuh prolognya? Prolog itu di halaman paling pertama banget itu udah tuh. Oh, ini. Nah, ini. Oke, sudah nyala. Oke, siap. 3 2 1 kita persilakan. Gue pengen sih ada kayak gini ya. Pengen ya lu ada Pengen ya. Ini ada 1 hari bebas berbicara gini. Beda banget di Indonesia sebenarnya jauh lebih bebas berbicara jadi nggak perlu ini. Kita tiap hari bebas. Maka itu dia. Gua membuat negara ini tuh sistemnya monarki yang punya raja. Otoriter nggak tuh? Otoriter banget dia. Diktator nggak? Nah, untuk membuat dia tidak terlihat diktator, makanya dia memiliki pemangku adat. Oh. Jadi, Nah, sehingga di negara nakal ini diberikanlah kebebasan kepada rakyatnya 1 hari dari 365 hari bebas bicara apa saja. Tanpa takut dipukul, tanpa takut diserang. Kamu mau bilang sama ibu kosan kamu, ini kosannya jelek, tapi kenapa mahal nih? Boleh. Kamu mau dendam kamu ke mantan kamu yang dulu di medsos, di TV kamu bikin spanduk depan rumah dia, boleh. Gitu. Rakyatnya itu di sana tidak pernah bentok-bentokan, tidak pernah saling perang narasi, ngata-ngatain, menghina, meng-cancel nggak pernah. Kecuali 1 hari itu boleh. Bahkan gua nih ngatain lu teman gitu, teman lu sendiri, ibu lu sendiri, guru lu sendiri, boleh di hari. Jadi festival tuh ya? Kayak festival. Kayak festival ya. Jadi festival sih kalau kayak gini. Nah, perayaan selebrasi bebas berbicara soalnya. Nah, cerita novel ini bercerita tentang kejadian di 1 hari itu. Oh, di full. Itu, ya. Selama 1 hari ada apa aja? Jadi raja dengan ributnya sama pemangku adat. Dengan siapa aja, jadi segala sana sini gitu. Bacot-bacotan tuh tiap hari. Bacot-bacotan tapi dengan bahasa mereka. Bahasanya beda, enggak kayak bahasa kita. Bahasa gaulnya udah beda. Bahasa gaulnya beda. Ya. Kayak gimana tuh? Boleh contohin enggak tuh?
Aduh. Nah, yang mengontrol jalannya hari bebas bicara ini ada namanya kementerian. Di sini ada banyak kementerian. Nah, salah satu kementerian yang mengontrol, yang maksudnya yang jadi panitia festivalnya lah. Itu namanya Kementerian Teknologi, Informasi, dan Ketahanan Digital. Kepanjangan itu disingkat jadi, coba tebak dulu dong. Jadi Gak mau pikir. Kementerian Teknologi, Kementerian Teknologi, Pertahanan Digital. Apa tuh? Oke teman-teman, di sini tuh ada nama kementerian namanya. Gue pas lu bikin kementerian itu ya gue udah ketawa anjir. Kementerian. Oke, kalau disingkat itu jadi ketek gatal. Begitu juga kementerian lain. Kementerian lain kan kalau ketek gatal karena dia bau gitu. Kalau ketek gatal kan bau. Malah di negara yang lawaknesia ini fungsinya cuma bikin festival satu hari ya. Bikin festival satu hari. Jadi kementerian itu tugasnya cuma di hari itu. Di hari lain dia libur. Oh, tapi gaji tetap digaji. Oh, tetap digaji. Ya, karena negara ini itu dia negara kaya. Negara kaya. Oh, saking kaya banget ya. Kaya banget. Bahkan tuh raja dikasih upeti aja tuh udah nggak mau. Oh, udah nggak mau. Nggak terima suap-suap juga enggak? Pengusahanya mau, Pak, saya mau memperluas lahan durian dong gitu. Kasih saya 1 pulau lagi. Ambil aja lah, nggak usah bayar gitu. Saya udah kebanyakan uang. Soalnya kan negaranya dia yang bikin uang sendiri. Jadi dia bikin uang sendiri, dicetak sendiri. Bukan dia uangnya digital. Dalam bentuk kode-kode. Jadi nggak ada dia. Nah itu dia tidak seperti Indonesia, mereka tidak pernah kenal uang kertas, uang logam, mereka nggak pernah kenal. Oh, nggak kenal, beda, lebih canggih berarti. Mereka juga nggak kenal mobil, mereka nggak kenal motor, mereka naik monowheel kalau kemana-mana, naik keretanya tuh pakai magnet, terus ya beda lah, dunia itu bener fantasi. Sangat futuristik, modern. Nah, jadi gimana menurut lu setelah baca prolognya? Gua sangat tertarik membaca ini dikarenakan ini gimana ya? Ada 1 hari bebas berbicara. Kalau Indonesia kan bebas berbicara tiap hari. Kalau ini gimana orang yang sebelumnya nggak dikasih kesempatan untuk bicara, dikasih kesempatan bicara 1 hari itu. Keluar semua pasti. Keluar semua. Unek-uneknya. Nah, gue udah dikontak sama Kementerian Luar Negerinya. Oh, udah berhubungan tuh sama Kemenlunya. Udah dikasih tahu ke dia bilang ke gue. Dia nggak bilang ke gua doang sih, ke penulis di Thailand dia juga bilang, ke negara-negara lain, Singapura dia bilang, Vietnam. Kami mau membocorkan kejadian di negara kami, kata dia. Dia mau jadi sesuatu lah, dia mau membocorkan sesuatu. Nah, jadi ini dikasihlah cerita ini ke beberapa penulis di beberapa negara. Nah, gua salah satunya gitu. Dan bonusnya negara ini membuka ini teman-teman, membuka peluang untuk datang berwisata ke sana. Lagi nanti akan dibikin websitenya untuk daftar mendownload visanya. Kalau mau study tour juga bisa. Kayak boleh deh gue ke sana. Ya, di sana nanti kita benchmarking parlementer di sana nanti. Kan adanya sistemnya beda tuh, ya, kan belajar. Sistemnya beda. Jadi polisinya juga nggak terlalu pusing karena rakyatnya teratur 365 hari aman. Kehidupan itu dijalankan dengan artificial intelligence. Oh, AI semua, makanya tadi pakai monowheel, kereta magnet. Ya, jadi kalau dia kayak pengen mengunjungi ke sana nih. Si tokoh inilah yang mencoba berontak dari sistem itu. I see. Kalau kaos kaki ini gimmick dari novel gue yang sebelumnya. Ini di novel sebelumnya itu judul novelnya Melangkah. Ini kaos kaki ini persis gambarnya seperti Tenun Sumba, yang mana novel Melangkah itu kan di Sumba. Oh, I see. Gitu. Berarti nggak ada persekusi ya? Nggak perlu persekusi, langsung eksekusi. Eksekusi langsung. Ini tuh bahkan Korea Utara tuh study tour ke sana, bro. Oh, mereka mau belajar lebih banyak ya? Bagaimana? Karena saking hebatnya dia menyembunyikan dirinya dari dunia luar. Gini, Korea Utara tuh kan otoriter ya. Nah, ini Korea Utara, lu nakalnya tuh di atas lagi tuh. Nggak selevel. Beda kasta. Kim Jong Un tuh magang di sini. Masih magang. Dia belajar bikin nuklir di situ juga. Oh enggak, di situ nggak perlu senjata. Nggak perlu, nggak ada asap di situ, nggak ada. Nggak ada. Itu udah dunia selain nakal masih ketinggalan. Di mata mereka tuh Amerika, Rusia, Jerman tuh masih jauh lah. Belum maju ya. Belum advance in Belum maju. teknologinya. Itu
Kalian baca aja sampai habis biar tahu isinya makanya. Ini hitam oranye ini sebenarnya bendera negaranya. Oh gitu. Jadi kayak dia tuh diagonal, hitam ke sini, orange ke sini. Orang pasti tidak menyangka kalau cover itu sedetail gitu ya. Tapi gue udah menerka-nerka benar-benar sesuai ekspektasi gue sih dari ini, dari covernya.